Pada buku seri Kecerdasan Majemuk, ada satu buku khusus panduan orang tua mengenal kecerdasan majemuk ya. Dan penulisnya memang expert di bidang psikologi. Jadi kecerdasan majemuk ini nanti nyambungnya ke psikologi ya. Kenapa? Karena supaya orang tua bisa gampangannya menjaga mental health atau menjaga kesehatan mental anak dengan mengetahui kecerdasan majemuk, macam kecerdasan anak, sehingga tidak salah paham ataupun cemas gitu. Misalnya anaknya kok nggak bisa begini, kok nggak bisa matematika misalnya, tapi pinter gambar, padahal mereka punya kecerdasannya sendiri. Jadi ini bukunya menjelaskan dulu untuk yang panduan anak ini. Nah, ini nanti menjelaskan macam-macam kecerdasan. Kecerdasan itu adalah potensi, kemudian bisa diukur ataupun secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ini based on story untuk menunjukkan bahwa ada anak-anak yang gelisah di sekolah, ternyata dia punya kecerdasan yang khusus gitu. Contohnya ini si Gilian ini ya. Dia yang di sekolah disuruh diem, kalau sekolah rata-rata kan gitu, duduk manis gitu. Nah, dia jadinya nggak konsen, nggak mood gitu ya, atau malah tidur. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan kinestetik atau bergerak. Dia suka bergerak, dia suka musik, dia adalah penari. Maka oleh dokter, mungkin psikiater dan psikolog menyarankan kemudian si Gilian ini diajak ke sekolah tari. Kayak gitulah. Jadi mengenal kecerdasan majemuk ini kalau untuk orang tua bisa tahu macam-macam kecerdasan majemuk, kemudian contohnya dalam cerita, jadi kita lebih paham. Nah, juga ciri-cirinya, kira-kira anakku ini, kalau dijawab misalnya etes banget ya, misalnya, kalau anakku etes banget, etes itu cerewis gitu. Pinter ngomong cepat, kemudian menyusun kata-kata gampang. Kalau ada teman dia suka jadi kayak MC gitu, misalnya jadi kayak public speaker gitu ya, jadi mimpin acara atau pembawa berita, tanpa kita ajari banget dia bisa sendiri, maka potensi kecerdasan verbal linguistiknya itu tinggi. Nah, mengembangkannya bagaimana? Ini sudah dikasih tahu ya. Memberi kesempatan ngobrol, misalnya dia dijadikan MC, pura-pura gitu ya, role play menjadi acara. Kemudian ini ciri-cirinya, jadi nggak malah kamu jangan ngomong aja gitu, duduk manis ngerjain matematika misalnya kayak gitu ya. Padahal anaknya pinter nih, kecerdasan verbalnya tinggi. Nah itu pentingnya orang tua mengerti tentang kecerdasan majemuk. Untuk kecerdasan lain bisa dibaca karena banyak visual, ada yang suka gambar, yang suka matematika, ada yang logis, kemudian yang suka gerak tadi kinestetik kayak gitu ya. Dibaca dengan kalimat yang singkat, jadi ini rangkuman, orang tua nggak usah baca teori banyak-banyak, nanti singkat aja, kemudian kalau butuh dibaca lagi. Oh anakku kayak gini, anakku kayak gini ya. Ini mungkin hal yang kita jarang orang awam yang kenal, yaitu kecerdasan interpersonal. Jadi anak yang kuper, misalnya kok sulit bergaul, oh berarti kecerdasan interpersonalnya kurang. Ini seperti yang ngomong nih, saya itu kecerdasan interpersonalnya kurang saat kecil. Jadi sukanya ngobrolnya sama buku, diem gitu. Tapi kecerdasan matematikanya tinggi karena suka matematika. Nah itu berarti ini harus dikembangkannya gimana? Misalnya saya dulu harusnya diajak malah untuk berkomunikasi. Tapi kalau orang dulu biasanya ini anak pemalu, ini anak minder gitu. Jadi makin minder lah kita ya. Gitu. Nah, ibu-ibu zaman now semoga bisa lebih canggih lagi daripada kita, ibu-ibu zaman old. Kuncinya adalah mengenal kecerdasan majemuk. Nah, ini adalah panduan untuk ibunya, bapaknya atau guru atau siapapun yang mengenal. Nah, ini adalah 9 buku berdasarkan kecerdasan, tiap kecerdasan. Ini ada tentang kecerdasan intrapersonal itu tadi yang berteman, dikemas dengan cerita dekorasi istimewa Muti. Nah, itu nanti pengalaman saya baca buku ini dengan adanya bercerita, jadi lebih oh kalau anaknya begini ini berarti kecerdasan interpersonalnya tinggi ya, kayak gitu.
atau intrapersonalnya tinggi ya, kayak gitu. Nah, lebih mudah orang tua paham, jadi nanti ngobrolnya juga lebih mudah ke anak-anak. Termasuk nanti menjadikan bahan ini sebagai bahan ngobrol mengeksplorasi anak, kamu seperti siapa, misalnya kayak gitu. Apakah anak hanya saklek satu kecerdasan ini aja? Enggak, pastilah kombinasi 9 kecerdasan ini. Cuma nanti bisa dilihat potensi kecerdasan mana yang paling menonjol dan itu dikembangkan dengan baik supaya lebih produktif dan aplikatif untuk masa depan anak-anak gitu ya. Nah, seri kecerdasan majemuk ini bukunya bisa dibeli di saya, Bu Heni Prasetyorini, bisa DM di Instagram atau Facebook atau ke WA 0896 9926 4015. Gitu. Selamat mengeksplorasi kecerdasan anak-anak kita.